Halo Pak, selamat berjumpa lagi. Kali ini saya mau buat mezanin di kamar utama saya Pak. Ini nanti saya rencananya pakai bahan baja ringan. Kenapa baja ringan? Karena nanti baja ringan itu kan sifatnya ringan, tidak terlalu membebani struktur karena nanti itu nempel di dinding ya. Kemudian gampang dibuat, tinggal potong-potong skrup, dan juga kuat juga, kuat dan tahan lama karena sifatnya tidak berkarat. Dan dia flexing sebenarnya Pak. Flexing itu apabila terkena bebanan berat dia tidak patah tapi melengkung gitu, tapi masih tetap kuat. Nah, sebelumnya digambar dulu Pak rencana rangkanya seperti apa, baru dibeli bahan yang diperlukan. Nah, ini nanti saya bikin lubang-lubang untuk mur itu dengan gantinya visor ini. Gantinya visor saya pakai tutup botol aqua bekas biar lebih murah aja Pak. Ini saya buat untuk dudukan baja ringannya. Nah, kira-kira seperti ini Pak. Ini ada satu bagian yang pakai baja ringan, dan ini dudukan untuk baja ringannya. Karena ini nanti melintang panjang sepanjang 3 meter. Saya pakai besi L, tebalnya 1,5 mili kalau nggak salah. Besi L ini sangat kuat. Saya kasih baut 3 masing-masing. Nanti diisi 2 panjang baja ringan yang memanjang 3 meter. Dan ini rencananya saya bikin mezanin 2 kali 3 meter di dalam kamar utama. Nah, ini kayak gini, ini dudukan-dudukannya, nanti tinggal diisi sama rangka baja ringannya. Nah, ini setelah diisi, saya mur di dudukan itu. Ini besi-besi yang memanjang ini, baja ringan ini double ya biar kuat. Nggak boleh satu, karena kalau satu pasti nanti akan melengkung, nggak kuat. Ini diukur dengan panjang yang sama, jarak antar baja ringan yang sama. Kebetulan ini 2 meter, ini dikasih masing-masing jaraknya sekitar 50 sampai 60 ya. Ini lebar kamarnya, untuk diketahui ini 3 meter ya nih, jadi harus dites ini. Baja ringan double ini harus kuat dan tidak melengkung. Tes untuk berdiri di atasnya, baja ringannya harus double untuk rangka utamanya. Nah, ini rangka utama ini kuat. Nah, untuk kemudian kita isi masing-masing di antara rangka utama tadi yang melintang 3 meter itu dengan baja ringan yang kecil. Ini saya panjangnya kurang lebih 50 sentian, menyesuaikan jarak antara baja ringan double yang melintang tadi. Nah, ini bagian yang paling lama ini karena jumlahnya sangat banyak, jadi harus motong satu-satu, dan juga nanti melengkung, melipat, menekuk-nekuk baja ringannya. Pakai bantuan gerinda tangan ya, gerinda potong, gerinda dengan mata potong besi. Ini kalau misalnya pakai gunting seng juga bisa, tapi pasti akan pegel sekali. Nah, kemudian di amplas, biar ini sebenarnya tujuannya biar nggak tajam aja waktu pemasangan sih, nggak melukai tangan, biar agak halus di bagian sudut-sudut bekas potongannya. Nah, ini diukur jaraknya untuk nanti dipotong dan sebagai tanda untuk bagian yang dilipat.
Nah, ini proses pelipatan. Nah, nanti yang bagian lipat ini menjadi dudukan untuk dibaut ke rangka utama tadi. Nah, model pelipatannya sebenarnya terserah ya, bisa berbagai model, ada berbagai jenis melipatnya, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Kalau saya yang gunakan ini melipat ke luar karena biar untuk memudahkan proses pembautan nanti. Nah, ini memasang bagian-bagian kecil tadi ke antara rangka utama baja ringannya. Nah, sembari itu juga saya ini nih nyiapin buat motong-motong bahan dan ngelas untuk pagar mezaninnya. Sebenarnya pagar mezanin bisa dibuat dengan baja ringan juga, tapi karena jika pakai bahan baja ringan nanti juga nggak terlihat rapi ya, ada baut-bautan dan tidak terlihat halus, maka saya pakai bahan besi yang dilas dan nanti akan di finishing cat sehingga nanti tampaknya akan lebih halus dan lebih bagus. Kita lihat prosesnya. Angka dari pagarnya ini saya pakai yang 4x4 besi holo galvalum 4x4, tebalnya 0,6 yang tipis saja biar ringan juga, karena juga nggak membawa beban berat ya untuk pagar doang. Untuk pagar itu untuk batas saja, nggak untuk didudukin atau apa, sehingga yang 0,6 yang tipis itu cukup. Nah, kemudian yang tengahnya itu besi holo galvalum juga, itu holo 2x2, tebalnya juga 0,6. Nah, ini yang sudah jadi rangka baja ringannya untuk lantai sudah jadi, tinggal nanti dipasang proses berikutnya, triplek, plafon, dan pagar. Nah, ini proses pengelasan dari pagarnya. Mengelas dengan bahan holo galvalum 4x4 dengan holo galvalum 2x2, tebalnya 0,6. Saya padukan juga dengan besi perforated namanya, besi yang bolong-bolong itu lumayan mahal harganya. Satu lembar saja harganya hampir 500.000 di Bogor. Itu dengan ketebalan yang tipis. Satu lembar itu ukuran triplek ya, ukurannya 120 x 240 cm. Nah, kemudian saya ini lagi buat jembatan ya. Jembatan karena di sisi lain dari kamar utama itu ada mezanin juga yang saya fungsikan untuk tempat tas-tas, koper-koper, dan barang-barang yang jarang dipakai. Ini besi perforatednya yang saya potong. Kebetulan ini sisa dari membuat pagar mezanin yang lain, ada sisa, maka saya kemudian pakai untuk membuat pagar mezanin yang di kamar utama ini.
Besi perforated ini akan susah bila pakai gunting seng ya, karena lumayan tebal dan berlubang-lubang, jadi agak menyulitkan kalau pakai gunting seng. Jadi lebih baik memang pakai gerinda potong. Pemasangan besi perforated yang berlubang-lubang ini, lembaran perforated ini bisa dua cara. Pertama, bisa dengan dijepit. Dijepit ini kita harus membuat besi jepitannya yang kayak figura gitu, jadi berada di luar, jepitannya berada di luar, dijepit, tidak perlu dilas. Yang kedua adalah dengan ditekuk dan dilas. Dilas ini kelebihannya nanti akan terlihat rapi daripada yang dijepit, karena kalau dijepit kan pasti ada besi frame jepitannya yang terlihat. Kalau ini lebih halus, akan tetapi harus melalui proses pengelasan, dan mengelasnya harus hati-hati karena medianya yang tipis. Nah, kemudian saya lanjutkan ini Pak, masang plafon bawah mezanin. Ini saya kasih dudukan hollow plafon baja ringan ya. Ini murah, ini satu lonjornya itu 4 meter, harganya 15.000. Hollow plafon ini saya pakai yang 2x4 cm. Ini kasih dudukan ini agar nanti triplek plafon sebagai plafon itu rapi dalam pemasangannya dan tidak mengganggu jalur-jalur kabel yang ada di dalamnya nanti, karena ini ada jalur kabel yang saya fungsikan untuk tempat lampu plafon dan listrik, kebutuhan listrik yang ada di atas mezanin itu. Triplek yang saya gunakan itu triplek ukuran 4 mm Pak. Sebenarnya bisa pakai triplek 3 mm yang lebih murah dan tipis, tapi saya pakai 4 mm agar lebih kaku sehingga nanti tampilannya lebih halus. Harganya 50.000 Pak, satu lembar triplek kurang lebih. Kemudian ini saya pasang dengan menggunakan mur gipsum yang pendek. Sebenarnya finishing plafon ini bisa dengan dicat Pak, tapi saya memilih untuk menggunakan stiker atau untuk wallpaper itu Pak, stiker wallpaper, karena pertimbangannya lebih murah, lebih mudah dalam pengerjaannya, karena saya sendiri ngerjain sendiri, sehingga akan lebih murah, mudah, dan tidak berantakan. Karena kalau ngecat kan harus prosesnya berulang-ulang, harus pakai cat maini kayu, harus cat glossy, finishing, dan lama ya, bisa berhari-hari untuk finishing catnya. Kalau pakai stiker ini 1 hari aja, setengah hari mungkin cukup untuk selesai mengerjakannya. Kemudian ini adalah pagar untuk mezanin. Kebetulan ini adalah bekas dari mezanin yang lain, saya pindahkan ke mezanin ini. Ini pagar besi 4x4, tebalnya 0,7. Kemudian saya pasang lampu plafonnya Pak. Lampu plafon ini saya pakai merek Philips 3 watt yang paling kecil. 3 watt itu jenis yang paling kecil dari lampu plafon Philips ini yang saya pilih. Ini LED diameter 8 cm. Ini sudah terang sekali, 3 watt. Pakai satu aja cukup, tapi saya pakai 2 biar agak seimbang dan lebih terang lagi untuk di bawah plafonnya. Karena kalau tidak pakai plafon, hanya mengandalkan lampu kamar, akan gelap Pak di bawah mezanin.
Cukup nyaman ya, jarak antara lantai dengan plafon atas ini 2 meteran, jadi masih leluasa untuk lewat orang dewasa. Pagar ini bisa dilipat Pak, saya desain agar bisa dilipat. Saya kasih railing tangga, ada pagarnya yang sudah saya finishing cat hitam. Dan seperti inilah lebar 2x3 mezanin yang saya masih bisa berdiri di atasnya Pak dengan lega karena tingginya 180 cm. Ya segitu dulu Pak, sharing-sharing pengalaman bikin mezanin 2x3 meter di kamar utama ini dengan fasilitas listrik yang bisa untuk lampu plafon dan juga listrik untuk kebutuhan di atas mezanin. Ini saya rencanakan untuk ruang kerja Pak. Ini saya kerjakan sendirian dengan 2 tangan saya sendiri. Jadi ya ini waktunya saya membutuhkan 2 minggu, sehingga pelan-pelan sehingga hasilnya seperti ini Pak. Total untuk membuat mezanin 2x3 meter saya ini kurang lebih habis 2 jutaan Pak. Ya termasuk besi, baja ringannya, catnya, karpetnya, stikernya, dan lain-lain. Ya begitulah sharing pengalaman saya bikin mezanin ini sendiri di rumah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk berkarya di rumah atau membuat mezanin sendiri di rumah. Oke, jumpa lagi di video-video berikutnya yang pastinya juga menarik. Terima kasih setelah menonton hingga akhir. Sampai jumpa.